Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabarnya? Nih pagi ini aku mau ngecek tanaman yang ada di dekat pintu rumah. Jadi ini potnya masih kecil-kecil ya, karena memang size-nya juga kecil-kecil. Kedua juga ini memanfaatkan rak sepatu ya, rak sepatu. Jadi atasnya kosong, dimanfaatin buat naruh tanaman. Oke, jadi tanaman apa aja yang aku letakkan di sini? Pertama, ini ada Caladium Infinity. Ini ditanam mulai dari umbi ya. Jadi memang benar-benar dari umbi. Dan ini udah sebesar ini. Tuh, ini ada indukan, terus juga dia udah punya anakan satu nih. Ini juga ada Caladium Infinity, sama aku tanam di pot terakota ukuran 10 cm. Terus ini ada Hoya, tanaman Hoya compacta. Hoya compacta ini termasuk tanaman yang cukup lambat ya pertumbuhannya. Jadi ini aku beli kemarin itu masih kecil nih segini, jadi pertumbuhan barunya itu segini. Memang dia termasuk jenis tanaman yang slow grower ya. Ini aku pakein di pot terakota 10 cm, kecil banget. Ini juga termasuk yang lambat pertumbuhannya sama bibitannya. Nah ini di pot yang lebih gede 15 cm. Apakah mungkin pengaruh dari pot juga atau bukan? Yang pasti ini lebih panjang sedikit. Ini untuk numbuhin 2 daun yang ini lama banget. Jadi kalau yang udah panjang-panjang itu emang mahal ya, bisa sekitar 500 ribuan ya, sampai 600. Nah terus di sini ini aku punya kaktus cowboy, ini dari anakan juga. Nih kaktus cowboynya mulus-mulus. Ini dipakein pot 15 cm. Media tanamnya cukup kompos dan pasir malang aja. Nah, terus di sini ada Anthurium warocquianum. Nih, Anthurium warok kalau yang size gede udah mahal banget, masih mahal ya. Nah, ini aku cuman punya size baby. Ini dirawat dari berapa ya? Dari 2 daun, 3 daun. Sekarang udah punya 8 daun. Nih. Ini daun yang lama udah mulai menunjukkan bentuknya ya, bentuknya yang panjang gitu ya. Tuh. Nah di sini untuk media Anthurium ini aku pakai media tanam yang poros, jadi jangan terlalu lembab, jangan terlalu basah, takutnya dia busuk ya, karena ini juga masih baby size-nya. Kemudian ini String of Heart ini masih bawaan dari media tanam asli dari waktu pembibitan. Ini pakai moss. String of Heart juga cukup lambat pertumbuhannya. Ini pun satu pot ini isinya 1 bibit. Nih. Jadi supaya dia aman, ini aku lingkarin dalam pot ya. Aku kriwel-kriwelin dalam pot. Ini juga sama, medianya juga pakai moss lumut hidup. Nah terus ini bibitan Epipremnum yellow variegata, atau yang terkenal sekarang itu dengan nama epip kujang. Jadi ini aku potong si epipnya. Ini yang bagian pucuk kalau nggak salah dapatnya 4 daun. Dan cuman aku propagasi dengan media air biasa, pakai air galon. Jadi ini akar aktifnya kayaknya udah mulai nongol ya. Nih akar putihnya udah mulai nongol. Ini udah tepat waktunya kalau misalnya pengen kita pindah ke media tanam. Nih. Jadi ini tempatnya itu kalau siang hari ini kena sinar matahari terik banget terus-terusan. Jadi kalau untuk yang di baris belakang itu diletakin tanaman yang kuat panas ya, dan suka panas seperti Caladium atau kaktus cowboy.
Kalau yang agak di dalam ini aku letakkan yang nggak kuat panas, yang harus teduh-teduh gitu ya. Nih, untuk penyiraman tidak dilakukan setiap hari, aku cek setiap hari kadar airnya aja. Seperti ini kaladium ya, ini aku pakein tatakan air. Jadi ini aku kasih air, kalau emang dia udah kering itu baru nanti aku isi lagi. Kalau untuk kaktus koboi ini nggak perlu disiram sering-sering banget, bisa seminggu cuman sekali aja karena ini masih kecil juga. Karena kalau keseringan juga malah nanti takutnya batangnya jadi busuk. Ini juga untuk Hoya. Untuk Hoya ini aku cuman cek-cek aja kalau misalnya seperti ini kan masih lembab ya, medianya masih lembab, berarti aku nggak siram. Ini juga aku barengin mungkin seminggu cuman 2 kali untuk Hoya dan Anthurium dan Esoha. Biasanya aku pakai siraman corong yang kecil aja. Ini yang kayak gini. Jadi enggak aku semprot uyup gitu, enggak ya, cuman sedikit-sedikit aja, paling kayak gini aja. Tuh sedikit aja. Jangan sampai mereka itu kekeringan di medianya. Ini paling isinya cuma 1,5 liter. Jadi ini sebenarnya yang bikin teduh itu adalah nih tanaman-tanaman liar. Di Kalimantan tuh banyak banget tanaman liar kayak gini, dan mereka tuh susah banget untuk dibasmi sampai tuntas. Jadi karena ini memang aku ngeliat dia tuh ngelindungi rumah ini supaya nggak kepanasan banget, jadi aku biarin dia tuh menahan panas ya, menahan panas. Efeknya di sini jadi teduh, cocok banget untuk tempat tanaman ini bernaung gitu. Sama juga dengan ini kayak pakis ini juga aku letakkan di tempat yang teduh, jadinya dia langsung auto cocok banget gitu, tempat dia udah nyaman banget, nggak kepanasan tapi mataharinya kena, tapi juga nggak terlalu teduh banget, masih ada angin sepoi-sepoi masuk tuh. Jadi setiap space itu dimanfaatin tempatnya, karena keterbatasan tempat dan lahan, jadi potnya juga kecil-kecil, nggak bisa tanaman yang besar-besar kalau di daerah sini. Tuh, ini nanti mau udah dipindahin. Buat teman-teman yang propagasi pakai media air, sebaiknya pakai air galon atau air yang mengandung oksigen dan diganti sekitar 2 hari sekali. Tuh, supaya tanamannya cepat tumbuh akar. Oke, itu dulu untuk hari ini. Semoga terhibur. Thank you for watching.